Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SDN Ola Aren 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SDN Ola Aren 1, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya sebagai moderator akan memandu acara pada pagi hari ini. Yang pertama, acara pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah UPT SDN Ola Aren 1. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan UPT SDN Ola Aren 1, rekan-rekan sejawat yang saya banggakan, serta seluruh kelompok belajar guru yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pembukaan kelompok belajar guru di sekolah kita tercinta UPT SD Negeri Ola Aren 1. Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar bagi pengembangan diri dan profesionalisme kita sebagai pendidik. Bapak Ibu yang saya hormati, peran guru dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Seiring dengan perkembangan zaman, kita dituntut untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan memperbarui metode pengajaran agar mampu menghadirkan proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Kalau bisa kita contohkan, misalnya secangkir kopi. Guru ibaratkan gula. Ya. Dimana kalau secangkir kopi itu terasa pahit, yang disalahkan siapa? Kalau terlalu manis, yang disalahkan siapa? Tentunya guru. Namun jika takaran itu pas antara kopi dan gulanya, maka di situ yang dipuji adalah siapa? Yang dipuji adalah kopinya nikmat, bukan gulanya. Ya. Untuk itu kita di sini tentunya tetap bersemangat untuk meningkatkan kinerja kita dari awal hingga akhir. Selanjutnya, kelompok belajar ini adalah wadah yang tepat untuk saling berbagi pengalaman, berdiskusi, serta mencari solusi atas tantangan yang kita hadapi dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan ini, saya berharap kita semua dapat satu, meningkatkan kompetensi baik dalam aspek pedagogik, profesional, sosial maupun kepribadian, sehingga kualitas pembelajaran di sekolah ini semakin baik. Yang kedua, mengembangkan kolaborasi, membangun semangat kebersamaan dan saling mendukung antar sesama guru dalam mengatasi berbagai tantangan di kelas. Yang ketiga, inovasi pembelajaran, melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar, khususnya di era digital. Saya yakin dengan semangat belajar yang tinggi dan bersamaan
yang kuat, kebersamaan yang kuat, kita mampu menghadirkan perubahan positif di lingkungan sekolah ini. Mari kita jadikan kelompok belajar ini sebagai momentum untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan pendidikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Selamat mengikuti kegiatan kelompok belajar, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Kombel UPT SDN Olah Aren 1 kepada Bapak Agus Winarto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. La insakatum la isidanakum wa la ikafatum ina adal bila sadid. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri Olah Aren 1, Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan sejawat yang saya banggakan, mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin di kesempatan pagi yang penuh berkah lipat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya masih diberikan suatu kesehatan, kenikmatan serta kekuatan iman dan Islam, sehingga kita semuanya dapat berkumpul tentu dalam rangka pembukaan kegiatan kelompok belajar guru. Semoga acara ini membawa manfaat besar terutama bagi kita semuanya. Saya sebagai Ketua Kombel tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Iva selaku guru PJOK yang hari ini melaksanakan kegiatan untuk menyampaikan hasil dari rencana pembelajarannya. Tentunya di sini kita banyak belajar bagaimana upaya kita semuanya, tidak hanya Bu Iva saja, tapi kita semuanya harus bisa mencontoh dan meniru bagaimana kita meningkatkan kualitas, bukan tidak hanya kuantitas, tapi sebagai seorang pendidik kualitas lebih utama. Dan ini merupakan sebuah tantangan bagi kita semuanya, karena tantangan demi tantangan setiap hari kita semakin kompleks, semakin banyak. Nah, dengan adanya semacam itu, kita dituntut untuk tidak hanya mengandalkan sebuah pengalaman saja, kepintaran saja, tapi kita juga perlu untuk belajar dan belajar bagaimana kita memahami, beradaptasi sesuai dengan perkembangan zamannya. Dalam suatu hadis dalam suatu hadis dalam Al-Quran dan juga Al-Quran pernah disebutkan bahwa Nabi pernah berkata berucap bahwa didiklah anakmu sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, dari itu Bapak Ibu guru semuanya dan teman-teman sejawat, bahwa yang terpenting ada 3 poin yang saya sampaikan yang terkait dengan komunitas belajar. Bagaimana kita bisa berhasil dalam mendidik siswa-siswi kita supaya berprestasi dan berkualitas. Yang pertama adalah kita harus bisa belajar bersama dan berbagi ilmu. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini yang terpenting, kualitas pembelajaran. Apalagi anggaran pendidikan di pemerintahan pusat kita sudah dianggarkan kurang lebih 8 triliun, dan itu poin utama, poin besarnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan guru. Nah, kita patut senang dan juga kita harus berhati-hati. Karena apa? Meskipun kesejahteraan guru kita ditingkatkan, otomatis jangan terlena dengan gaji dinaikkan, ditambah, dan jangan terlena.
kita harus ingat bahwa kualitas pembelajaran harus dinomorsatukan. Bukan hanya peningkatan kesejahteraan, tapi kualitas pembelajaran kita menurun. Nah, dari situ kita harus bersyukur bahwa nomor satu tetap kualitas pembelajaran. Yang ketiga adalah menguatkan solidaritas antar guru. Solidaritas di sini sesuai dengan pedoman dalam kurikulum Merdeka disampaikan bahwa ada fase A, fase B, dan fase C. Tentunya ini harus bisa saling berkolaborasi, saling bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kalau kita ingin suatu pencapaian yang baik, sekolah kita bisa maju, tentunya kualitas pembelajaran kita harus tingkatkan. Nah, kemudian selain solidaritas itu juga kita harus berpikir bahwa kemajuan sekolah ini bukan tidak hanya di pundak Bapak Kepala Sekolah, tapi peran kita semuanya, peran Bapak Ibu Guru, peran wali murid, dan juga peran dari siswa. Tentunya kolaborasi semacam itu. Seperti hanya dalam kurikulum Merdeka disinggung bahwa pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya sekedar istilah saja, jangan sampai hanya sekedar slogan. Tapi kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik, kita harus tahu bagaimana kebutuhan siswa yang harus kita akomodir. Tentunya kita harus tanggap dengan itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mengikuti kegiatan ini, marilah kita ikuti dengan semangat. Tentunya mari kita jadikan pembelajaran hari ini sebagai sarana ya untuk mengembangkan diri kita, menggali potensi kita, dan menemukan solusi atas berbagai tantangan yang kita hadapi bersama, baik di kelas maupun di luar kelas. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, dan tadi sudah beliau memberikan gambaran sebuah secangkir kopi. Itu sebuah kata-kata bijak bagi kita untuk merenungkan bahwa secangkir kopi itu menggambarkan bahwa kebaikan tidak untuk disebut, tetapi kebaikan itu harus bisa kita rasakan. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara ketiga yaitu pemaparan materi dari Saudara Nur Khalifah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SDN Olangan 01 Bapak Hadi Siswanto. Yang terhormat Ketua Kombel UPT SDN Olangan 01 Bapak Agus Winarto, dan rekan-rekan guru UPT SDN Olangan 01 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat pada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan membimbing kita ke yaumul akhir kiamat nanti. Hari ini saya, Nur Khalifah, akan memaparkan sebuah rencana pembelajaran berbasis proyek, yaitu KBS, Gerakan Berbudaya dan Hidup Sehat dengan program perang. Apa itu perang? Perang yaitu permainan tradisional Egran. Di sini saya mencantumkan pengantar, yaitu tingkat satuan pendidikan. Proyek ini saya selenggarakan di UPT SDN Olangan 01, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar. Kelas yang akan terlibat dalam proyek ini yaitu sebagai kepanitiaan kelas 5 dan kelas 6, sedangkan yang terlibat untuk mengisi acara kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian topik dan tujuan yang akan saya paparkan tentang perang atau permainan tradisional Egran. Nah, dalam program ini peserta didik akan terlibat dalam proyek pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman budaya permainan tradisional. Tujuan utamanya adalah mengenalkan
dan melestarikan budaya, meningkatkan keterampilan sosial dan fisik, mengerjakan nilai-nilai positif. Hasil dari proyek ini yaitu peserta didik akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang budaya lokal, video dokumenter, dan keterampilan sosial dan fisik yang lebih baik. Itu tadi adalah topik dan tujuan kita hari ini. Yang melatar belakangi kegiatan saya membuat proyek ini yaitu berawal dari pengamatan dan informasi orang tua peserta didik, bahwa peserta didik saat ini lebih asik dengan gawainya atau disebut dengan gadget, daripada berinteraksi dengan sekitarnya. Mereka lebih suka bermain game online daripada beraktivitas di lapangan. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilang atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Kemudian yang kedua, permainan yang sedang dimainkan adalah game online. PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peran dalam membina pertumbuhan. Kemudian selanjutnya yaitu fisik, itu pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai budaya, serta pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosial. Anak saling berinteraksi dengan temannya, selain itu bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Ini adalah yang melatar belakangi saya mengambil PEPAN tadi atau permainan tradisional Egran. Tujuan program ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK khususnya dalam melestarikan permainan tradisional, yang mana siswa akan difasilitasi untuk melakukan olahraga permainan tradisional Egran sebagai budaya positif di sekolah dalam meningkatkan kesadaran peserta didik. Kemudian tentang pentingnya kebudayaan hidup sehat dan mengenal budaya permainan tradisional, meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dalam menumbuhkan sikap positif dalam mewujudkan generasi yang sehat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya sekaligus melestarikan permainan tradisional Egran. Di sini ada capaian dan waktu. Yang diharapkan dari program ini, yang pertama yaitu pengenalan, itu aktivitas untuk membuat murid dapat terlibat aktif. Jadi semua siswa diharapkan bisa aktif dalam mengikuti kegiatan perang ini. Kedua, kemudian eksplorasi, yaitu aktivitas murid mencari informasi terkait topik permainan tradisional Egran. Mereka bisa mencari di internet atau di media-media yang berhubungan dengan Egran. Jadi mereka tidak hanya bermain HP saja untuk game online dan lain sebagainya, tapi mereka bisa mengeksplor bagaimana mencari kegiatan yang bertujuan mengembangkan aktivitas program belajar mereka. Kemudian ada akhir project yaitu aktivitas untuk mereview pengalaman permainan tradisional untuk mencapai sebuah tujuan. Waktu pelaksanaannya saya akan melaksanakan kegiatan ini akan dimulai pada kegiatan akhir semester. Kemudian yang intinya untuk mengisi waktu luang yang karena pembelajaran peserta didik sudah selesai. Jadi saya di sini mengisi kekosongan saat Bapak Ibu guru mungkin ada kegiatan membuat rapor. Itu anak-anak biasanya kan ada sesi kosong untuk pembelajaran. Jadi saya isi dengan program ini. Kemudian yang selanjutnya struktur program dan mitra. Di sini saya nama proyeknya tadi saya sudah menyampaikan peran atau permainan tradisional Egran. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Khalifah, yaitu guru Mato.
5 bertanggung jawab membantu dalam memproduksi video dan persiapan kegiatan. Kemudian dari guru kelas 4, karena saya tadi kelas 5 dan kelas 4, 5, 6, yang kelas 4 yaitu Bu Reni Kusnawati nanti akan berperan atau bertanggung jawab segala aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik. Dan kemudian guru kelas 6 yaitu Bu Nur Widiawati yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Nah, program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendampingi dan menghayati materi pembelajaran yang didapat melalui kegiatan peran atau permainan tradisional Edan. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah kita. Di sini juga akan saya paparkan, yaitu sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusianya yang pertama yaitu kepala sekolah yang mendukung, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualitas akademisnya dan mendukung, kemudian peserta didik yang aktif dan inovatif. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas dan teknologi pada sekolah kita. Itu kita mempunyai halaman sekolah, kemudian laptop, LCD, proyektor dan sound system. Kemudian selanjutnya kurikulum yang terintegrasi, yaitu kurikulum Merdeka dengan model pembelajaran project based learning. Kemudian aset agama dan budaya kita juga punya dalam sekolah kita, yaitu dekat dengan TPI. Kemudian dalam pembentukan karakter peserta didik. Kemudian di sekolah kita juga mempunyai musola. Itu juga termasuk dalam aset agama kita. Kemudian aset politik kita yaitu bekerja sama dengan puskesmas. Yang terakhir yaitu aset finansial, yaitu dana BOS. Nah, sebagai penunjang kegiatan yang positif dalam kegiatan pembelajaran kita, dalam kegiatan proyek ini. Nah, kemudian rencana evaluasi. Saya juga di sini mencantumkan rencana evaluasi. Nah, evaluasi yang akan dilaksanakan oleh anggota KBS atau anggota kita ini yaitu dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kuesioner atau wawancara. Nanti jadi ada berupa kuesioner atau wawancara setelah anak-anak melakukan aktivitas tersebut. Jadi kita tahu apa kesulitan anak-anak, apa yang menjadi kendala anak-anak bagi kita dalam program ini. Kemudian mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Dalam Edan juga tetap ada kerjasamanya ya Bapak Ibu. Kemudian ada meminta umpan balik kepada siswa, baik itu siswa atau warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, komite mengenai program yang sudah dilakukan. Nah, nanti bisa kita minta umpan balik atau mengikut sertakan warga sekolah semuanya. Warga sekolah itu ada kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, komite, nanti bisa kita ikut sertakan dalam program ini. Kemudian melakukan refleksi dan yang terakhir yaitu evaluasi dari kegiatan kita hari ini. Oke. Dan yang terakhir itu kemungkinan tantangan. Apa yang tantangan yang akan kita hadapi? Ya, dalam kegiatan ini saya juga mencantumkan, mungkin ini nanti akan menjadi tantangan kita bersama dalam program ini, yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan peserta didik terhadap permainan tradisional. Mungkin tidak banyak peserta didik yang memahami tentang egrang. Nah, itu nanti saya sebagai guru PJOK meminta bantuan mungkin Bapak Ibu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk bisa menerangkan tentang egrang. Nah, egrang itu tidak hanya untuk olahraga saja, tapi budaya kita juga dikenalkan dalam pembelajaran siswa.
jawab. Mungkin ada Bapak Ibu ada yang bisa ditanyakan? Oke, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdia, guru kelas 6 di UPT SD Olah Aren 01 ini. Saya akan bertanya pada Bu Khalifah, mengapa permainan tradisional ekran ini dipilih sebagai media pembelajaran dalam proyek ini, Bu? Oke, langsung saya jawab ya. Nah, kenapa saya mengambil program ini atau ekran ini dalam pembelajaran atau proyek kita? Yaitu yang pertama, kita mengenalkan tradisional kita, kegiatan tradisional yang ada di Indonesia. Ya, ekran itu terutama ekran itu termasuk permainan tradisional yang sekarang sudah sedikit lebih banyak ditinggalkan karena sekarang olahraga semakin banyak yang olahraga yang modern daripada yang tradisional. Sedangkan jangan sampai permainan tradisional kita di masa lalu hilang dengan zamannya sekarang. Nah, karena itu saya mengambil ekran ini. Bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya yaitu penutupan. Penutupan akan dipandu dengan doa kepada Ibu Ati, dipersilakan.